kami dari kelompok 8 mata pelajaran kimia kelas 12 MIPA 5. Sebelum masuk materi, izinkan kami perkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Bella Rizka. Perkenalkan, nama saya Unsari. Perkenalkan, nama saya Siti Walifa. Perkenalkan, nama saya Dewita. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang makromolekul yang merupakan faktor menarik dan penting dalam ilmu kimia. Selamat menyaksikan! Pernah nggak sih kalian bayangin bagian terkecil apa dari sel? Atau mungkin kasur tempat kalian nyantui? Atau bagian terkecil dari HP deh yang nggak mungkin lepas dari kalian? Ya, bagian terkecil itu namanya atom. Unit kimia yang kalau gandengan satu sama lain namanya jadi molekul. Nah, si molekul ini nggak ada puas-puasnya, masih bisa gandengan lagi sama molekul lainnya. Kalau udah gandengan lagi sama molekul lainnya, namanya bisa jadi makromolekul. Manusia hidup memerlukan makanan. Untuk manusia, kebutuhan utama terdiri atas karbohidrat, protein, dan lemak. Ketiga zat tersebut digunakan sebagai sumber energi. Bagaimana struktur dari ketiga zat tersebut? Bagaimana penggolongannya? Apakah kaitannya dengan polimer? Apa saja polimer yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita bahas dalam video ini. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu dinginnya lebih logika. Saatnya jam pertama dimulai. Kita terpisah namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Bu Rija pun memberikan materi tentang makromolekul kepada anak-anak. Kisah kita abadi selamanya. Kita masih sebebas itu. Rasa takut yang tak pernah mengganggu. Sederas apapun arus di hidupku, genap teruskan. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break.
Gak mau, aku sih lebih suka nasi goreng karena mie lembek. Aku juga, aku lebih suka buah dan sayur karena itu segar dan sehat. Ini ketinggalan zaman banget. Nih, kalian cobain. Enggak, aku gak suka. Ya udah deh, aku aja yang makan kalau kayak gitu. Maaf ya, tadi aku berbuat seperti itu sama kalian. Gak apa-apa, Bella. Kita kamar mandi, yuk. Aku lagi makan, kalian mau? Makanan sama tempe ini kesukaan aku banget. Kalian mau gak? Aku gak suka tempe. Aku juga gak suka. Dih, aneh banget gak suka tempe. Aku lebih suka daging sapi daripada tempe. Ayo deh, kita pergi aja. Aku minta maaf ya, karena tadi sudah berkata kasar. Ya gak apa-apa, lain kali jangan gitu ya. Aku juga minta maaf ya. Istirahat pertama akan berakhir dalam 5 menit. The first break will be ended in 5 minutes. Bel udah bunyi. Masuk yuk. Bu Riza pun memberitahu kepada anak-anak bahwa besok akan ada ulangan harian. Baik anak-anak, untuk materi kali ini cukup kita sampai sini aja karena kalau di sana dia sudah sampai yang lain. Belum ada 1 bulan, ku yakin masih ada sisa wangiku di bajumu. Oke, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya nih, malah belum ngerti lagi materi tentang karbohidrat, protein, lemak. Aku juga belum paham. Iya nih, aku juga sama, belum paham. Gimana kalau kita pertualangan aja? Petualangan kemana? Pertualangan tentang makromolesul. Jadi aku nanti tahu tempat-tempatnya. Kalian mau nggak? Boleh? Ayo kita pertualangan. Ya. Few moments later. Polimer. Polimer adalah rantai berulang dari atom yang panjang. Polimer ini memiliki sifat elastis sehingga tidak mudah rusak dan bersifat isolator atau tahan panas serta listrik. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Jadi hari ini kita lagi berada di Taman Kota. Wah, ternyata banyak sekali ya Olivia barang-barang yang terbuat dari polimer. Yuk, biasa aja, botol minum, tas belanja, bahkan baju yang kita pakai aja termasuk polimer. Tapi polimer itu apaan sih sebenarnya? Polimer dapat diartikan sebagai senyawa molekul yang ciri-cirinya adalah memiliki massa molar yang tinggi.
Jenisnya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu homopolimer. Polimer ini dibentuk dari penggabungan monomer sejenis dengan unit berulang yang sama. Sedangkan copolimer adalah polimer yang terbentuk dari beberapa jenis monomer yang berbeda. Halo guys, hari ini kita lagi berada di Bang Bram Fotokopi. Lihat Oli, Bella, di sini ada jenis barang-barang yang terbuat dari polimer seperti karpet, tempat sampah, dan lain-lain. Emang apa aja sih contoh polimer? Contoh dari polimer, misalnya plastik yang kita pakai sehari-hari itu terbuat dari polipropilena, polietana, atau PVC. Polimer punya sifat yang berbeda-beda loh. Ada yang kuat, ada yang lentur, ada yang tahan panas, dan ada yang mudah dibentuk. Jalan-jalan nih. Jalan-jalan kemana ya? Ikutan ya. pencarian kita ya. Kita sekarang lagi jalan-jalan ke mana ya ini? Ke belakang sekolah kayaknya deh, tapi banyak banget tanaman-tanaman sawah di sini. Oh iya, kan sekolahnya deket sawah. Ih, banyak banget sampah plastik ya di sini. Ya Bel, sampah plastik itu sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan. Kita bisa mengurangi penggunaan plastik, mendaur ulang plastik, dan mencari alternatif bahan yang lebih ramah lingkungan. Oke guys, jadi vlog dari kita bertiga sampai sini aja ya. Kalian harus ingat bahwa polimer itu kan kebanyakan dari plastik. Maka dari itu kan plastik itu susah terurai. Jadinya kita harus mengurangi sampah plastik untuk mengurangi pencemaran yang ada di lingkungan kita. Nah, kalau kita melihat sampah juga harus kita ambil seperti proyek sekolah kita, yaitu Asolam, ada sampah langsung ambil. Bye, sekian terima kasih vlog kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa ikuti keseharian kita sehari-hari ini. Dadah! Mereka bertiga pun tiba-tiba berada di hutan yang rimbun dan penuh dengan pohon-pohon yang tinggi. Wah, lihat, kita semua udah berada di hutan-hutan yang rindang dan penuh dengan pohon-pohon tinggi. Tapi tahu nggak kalian kalau semua ini terbuat dari karbohidrat? Karbohidrat, apa itu? Karbohidrat adalah makromolekul yang tersusun dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Rumus umumnya adalah CnH2ON.
Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh kita. Ada 3 jenis karbohidrat, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Jadi, apa saja jenis-jenis monosakarida? Monosakarida adalah gula sederhana yang tidak dapat dipecah lagi. Contohnya adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa itu kan gula darah kita. Benar, glukosa adalah sumber energi utama bagi otak dan sel-sel tubuh kita. Fruktosa adalah gula yang ditemukan dalam buah-buahan, sedangkan galaktosa adalah gula yang ditemukan dalam susu. Sekarang, mari kita bahas sifat-sifat monosakarida. Monosakarida memiliki rasa manis, larut dalam air, dan dapat diubah menjadi bentuk lainnya. Menarik. Apa contohnya? Contohnya, glukosa dapat diubah menjadi glikogen yang disimpan dalam hati dan otot kita. Jadi, glikogen itu seperti baterai cadangan untuk tubuh kita. Tepat sekali. Selanjutnya, kita akan membahas disakarida. Disakarida adalah gula yang terbentuk dari 2 monosakarida yang bergabung. Ada berapa jenis disakarida? Ada 4 jenis disakarida. Yang pertama ada sukrosa, yang kedua ada maltosa, yang ketiga ada laktosa, dan yang keempat ada selobiosa. Sukrosa itu kan gula pasir yang biasa kita makan. Benar, sukrosa terbentuk dari glukosa dan fruktosa. Maltosa terbentuk dari 2 molekul glukosa. Laktosa terbentuk dari glukosa dan galaktosa, dan selobiosa terbentuk dari 2 molekul glukosa. Disakarida juga memiliki sifat-sifat tertentu, seperti larut dalam air, dan dapat dipecah menjadi monosakarida oleh enzim. Enzim, apa itu? Enzim adalah protein yang membantu mempercepat reaksi kimia dalam tubuh kita. Jadi, enzim membantu kita mencerna disakarida. Ya, benar sekali. Monosakarida adalah bentuk karbohidrat yang paling sederhana yang hanya berupa 1 unit gula. Contoh monosakarida yang paling banyak ditemukan dalam tubuh yaitu ribosa dan deoksiribosa yang memiliki 5 atom C, serta fruktosa, glukosa, dan galaktosa yang masing-masing memiliki 6 atom C. Selanjutnya adalah disakarida, molekul karbohidrat yang terdiri dari 2 unit gula. Ia tercipta dari 2 buah monosakarida yang bergabung menjadi 1. Contohnya adalah glukosa dan fruktosa yang bergabung menjadi sukrosa, serta glukosa dan galaktosa yang bergabung menjadi laktosa. Keduanya merupakan disakarida yang banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Sukrosa adalah molekul gula pasir, sementara laktosa adalah gula yang terdapat pada susu. Terakhir, kita akan membahas polisakarida. Polisakarida adalah gula kompleks yang terbentuk dari banyak monosakarida yang bergabung. Wow, berarti polisakarida itu seperti rantai panjang dari gula. Tepat sekali. Polisakarida adalah suatu molekul yang terdiri dari banyak gula. Satu molekul polisakarida bisa terdiri dari ratusan sampai ribuan unit gula. Berdasarkan fungsinya dalam tubuh, gula kompleks dapat dibagi menjadi 2, yaitu polisakarida yang berfungsi sebagai media penyimpan energi dan polisakarida yang berfungsi sebagai penyusun struktur tubuh. Gula kompleks yang berperan sebagai penyimpan energi tubuh adalah pati dan glikogen, sementara gula yang berperan sebagai penyusun struktur tubuh adalah selulosa dan kitin. Pati atau amilum merupakan cadangan gula pada tumbuhan yang diperoleh dari hasil fotosintesis. Cadangan gula ini dapat dikonsumsi oleh hewan dan manusia sebagai sumber energi. Pati terdapat pada nasi, jagung, dan ubi, ataupun pada produk olahan seperti roti. Glikogen merupakan cadangan gula pada manusia dan hewan yang disimpan di dalam sel hati dan otot. Ia merupakan gabungan dari sekitar 30.000 unit monosakarida yang dapat dipecah sewaktu-waktu untuk menghasilkan energi.
Selulosa merupakan komponen struktural penyusun sel tumbuhan. Sekitar 33% dari keseluruhan tumbuhan terdiri dari selulosa. Selulosa berupa polisakarida panjang yang memiliki ikatan kimia yang sangat kuat. Karena ikatan yang kuat ini, selulosa sulit dicerna oleh hewan kecuali oleh luminansia dan beberapa serangga pemakan kayu. Karena di dalam sistem pencernaan mereka terdapat banyak mikroorganisme yang mampu memecah ikatan selulosa ini. Meskipun demikian, manusia dan hewan dapat mencerna sejumlah kecil selulosa dalam jumlah yang terbatas. Dalam ilmu nutrisi, selulosa ini sering disebut sebagai makanan berserat. Jenis gula kompleks yang terakhir adalah kitin. Ia merupakan polisakarida yang memiliki unsur nitrogen berfungsi menyusun kerangka luar serangga dan arthropoda seperti pada kumbang dan kepiting. Keempat jenis karbohidrat inilah yang termasuk dalam kelompok gula kompleks. Wah, aku baru tahu banyak hal tentang karbohidrat. Terima kasih Bella. Terima kasih juga Bella. Sama-sama, aku senang sekali bisa berbagi ilmu dengan kalian. Bersamamu kita akan taklukkan dunia, arungi samudra penuh rintangan. Bersamamu kita akan jalan. Aduh, aku capek banget nih. Kita duduk dulu yuk di sana. Ayo, ayo. Bersamamu ku akan dicintai dengan tulus, tanpa ragu ku akan memberikan cintaku. Bersamaku kamu. Aduh, apaan sih nih? Coba Bel ambil. Yakinkan kamu aku yang terbaik untukmu. Protein. Apa itu? Protein adalah suatu biomolekul besar yang terdapat di setiap organisme. Memiliki berbagai fungsi biologis, protein termaksud polimer biologi yang tersusun dari molekul-molekul kecil yang dinamakan asam amino. Protein berasal dari bahasa Yunani yang artinya utama. Dinamakan asam amino. Apa itu? Asam amino merupakan molekul yang mengandung gugus amino min NH2 dan gugus karboksil min COOH. Jika gugus amino terikat pada atom C-alfa, yaitu karbon yang terikat langsung dengan gugus karboksil, maka disebut asam alfa amino. Adapun jika gugus aminonya terikat pada atom C-beta, disebut asam beta amino. Ada pula sifat-sifat asam amino, yaitu jika asam amino dilarutkan dalam air, maka terbentuk suatu gugus amino terprotonasi, yaitu NH3, dan gugus karboksil terionisasi COO-. Gugus karboksil melepas proton H+, sementara gugus amino mengikat proton H+ dalam larutan. Terbentuk suatu ion yang mempunyai muatan positif dan muatan negatif. Selain sifat-sifat, apakah ada jenis-jenisnya? Tentu saja ada. Apa saja? Jenis-jenis asam amino terbagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah valina, leucina, triptofan, isoleucina, fenilalanina, treonina, metionina,
glisina, arginina, dan histidina. Asam amino non-esensial adalah glisina, alanina, prolina, serina, tirosina, sisteina, asparagina, glutamina, dan asam glutamat. Selanjutnya ada struktur protein. Struktur protein dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Primer, apaan tuh? Struktur primer adalah susunan atau rangkaian asam amino dalam satu rantai polipeptida. Kalau sekunder itu apa? Sekunder merupakan bentuk rantai peptida. Pada umumnya, rantai polipeptida berbentuk heliks atau melengkung dan memutar seperti pegat. Terus kalau tersier itu apa? Struktur tersier merupakan polipeptida, antaraksi gugus nonpolar yang mendorong terbentuknya lipatan yang menetap dari suatu polipeptida. Dan yang terakhir ada struktur kuartener. Dalam struktur ini, molekul protein merupakan molekul kompleks yang tidak terbatas, hanya satu rantai polipeptida. Kalian mau tahu nggak penggolongan protein? Mau. Penggolongan protein terbagi menjadi 4. Apa aja tuh? 2,000 years later. Yang pertama ada penggolongan protein berdasarkan komposisi kimia. Protein sederhana hanya terdiri atas asam amino, contohnya enzim ribonukleas. Selanjutnya ada protein konjugasi yang terdiri atas polipeptida yang terikat pada gugus kimia lain. Contohnya lipoprotein darah, kasein susu, dan hemoglobin. Yang kedua, berdasarkan bentuk dan sifat fisika. Protein globular yang terdiri atas polipeptida yang bergabung satu sama lain atau berlipat yang membentuk bulatan padat. Contohnya enzim, albumin, globulin, dan protamin. Selanjutnya ada protein serabut yang terdiri atas peptida berantai panjang dan berupa serat-serat yang tersusun memanjang, serta memberikan peran struktural atau pelindung. Contohnya fibroin pada sutra serta keratin pada rambut dan bulu domba. Yang ketiga berdasarkan fungsi biologis. Yang pertama ada enzim, protein transport, protein nutrein dan penyimpanan, protein kontraktil, protein struktural, protein pertahanan, dan protein pengatur. Dan yang terakhir berdasarkan daya larutan. Yang pertama ada albumin, larut dalam air. Yang kedua ada globulin, glutelin, tidak larut dalam larutan netral. Yang ketiga ada gliadin atau prolamin, larut dalam etanol 78-80%. Dan yang keempat ada histon bersifat basa. Dan yang terakhir ada protamin, larut dalam air dan bersifat basa. Selanjutnya ada reaksi identifikasi protein yang terbagi menjadi 7. Yang pertama ada reaksi Biuret. Reaksi ini menguji adanya ikatan peptida dalam protein. Yang kedua ada reaksi kantoprotein. Reaksi ini untuk menguji adanya benzena dalam protein. Yang ketiga ada reaksi Hopkins-Kohl untuk menguji adanya gugus samping indol seperti pada asam amino triptofan. Yang keempat ada reaksi Milon untuk menguji adanya asam amino dengan gugus samping hidroksiventol. Yang kelima ada reaksi nitroprussida digunakan untuk menguji adanya sistein dalam protein. Yang keenam ada reaksi Sakaguchi untuk mengidentifikasi adanya gugus guanidin seperti arginin akan memberikan warna merah. Dan yang terakhir ada reaksi timbal asetat untuk menguji adanya belerang dalam protein. Selanjutnya ada asam nukleat. Asam nukleat merupakan salah satu makromolekul yang memegang peran sangat penting di dalam kehidupan organisme karena di dalamnya tersimpan informasi genetik. Asam nukleat berada di dalam inti sel. Hal ini mengidentifikasi pentingnya asam nukleat menopang seluruh proses kehidupan. Ada 2 macam asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA.
Salah satu perbedaan antara DNA dan RNA terletak pada jenis gula pentosa dan basa nitrogennya. Selanjutnya ada struktur asam nukleat. Seperti halnya karbohidrat dan protein, asam nukleat juga merupakan suatu polimer di mana monomer asam nukleat adalah nukleotida. Molekul nukleotida terdiri atas nukleotida dan asam fosfat. BU nukleotida dibentuk melalui penggabungan satu monosakarida dengan salah satu basa yang mengandung nitrogen. Yang terakhir ada sifat-sifat asam nukleat. Yang pertama ada stabilitas. Penentuan stabilitas struktur asam nukleat adalah interaksi penempatan dalam pasangan basa. Yang kedua ada pengaruh asam dan alkil. Asam nukleat akan mengalami hidrolisis sempurna menjadi komponen-komponennya jika berada di dalam asam pekat dan suhu tinggi. Contohnya CHIO4. Pada suhu 100 derajat Celcius, pengaruh alkil menyebabkan perubahan status stereometrik basa. Contohnya, peningkatan pH menyebabkan perubahan struktur guanin. Dan yang terakhir ada denaturasi kimia. Pada konsentrasi tinggi dapat merusak ikatan hidrogen yang akhirnya stabilitas. Struktur sekunder asam nukleat berkurang dan rantai ganda mengalami denaturasi. Contohnya urea dan formamin. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. And you don't seem to understand. A shame you seemed an honest man. And all the fears you hold so dear will turn to whisper in your ear. And you know what they say would hurt you, and you know that it means so much, and you don't even feel. Oke, daon nih. Ada perbedaan kecil di antara lipid dan lemak. Lipid adalah istilah umum untuk semua jenis molekul organik yang larut dalam pelarut organik, seperti ether dan kloropom, tetapi tidak larut dalam air. Lemak adalah jenis lipid yang merupakan ester dari glurosol dan asam lemak. Jadi, lemak adalah bagian dari kelompok lipid. Berikut adalah beberapa ciri umum lipid dan lemak. Sumber energi. Lipid dan lemak merupakan sumber energi yang padat, menyediakan lebih banyak kalori per gram dibandingkan karbohidrat atau protein. Penghasil hormon. Beberapa lipid seperti kolesterol digunakan dalam sintesis hormon. Pelindung organ. Lemak membantu melindungi organ internal dari kerusakan. Insulator. Lemak membantu mengisolasi tubuh dan menjaga suhu tubuh tetap stabil. Dan jogging juga termasuk olahraga yang dinilai efektif untuk membakar lemak. Hai guys, jadi kita udah selesai nih petualangannya. Kalian inget nggak waktu kita makan bareng saat istirahat waktu itu? Ingat. Saat aku sedang asik menyantap sepiring mie dengan lahap, aku begitu menikmati hidangannya.
Sampai-sampai aku tidak sadar bahwa Dede dan Uun sudah duduk di hadapanku. Aku pun mencoba menyuapi Dede dan Uun dengan mie tersebut, namun keduanya menolak dengan halus. Aku pun kesal dan mulai mengunyah mie-nya dengan lebih keras. Tiba-tiba aku tersedak mie tersebut. Aku batuk dan wajahnya memerah. Uun dan Dede pun langsung panik dan mencoba menolong aku. Setelah mereka memberiku air minum, aku pun bisa bernapas lega setelah minum air tersebut. Aku menyadari kesalahanku dan meminta maaf kepada mereka. Tapi dari kejadian itu mengingatkan aku tentang sesuatu, bahwa kita semua adalah karbohidrat. Aku adalah sumber energi cepat, makanya aku langsung bersemangat makan mie tersebut. Karena itu sumber energi cepat, tapi aku akan terlalu cepat kenyang. Dede itu ibaratnya seperti pati, karbohidrat kompleks yang tersusun dari banyak unit glukosa. Rumus kimianya C6H10O5N. Pati itu memberikan energi tahan lama, makanya Dede itu suka nasi goreng, karena itu sumber energi yang lebih lama. Nah, kalau Uun itu ibaratnya sebagai selulosa, karbohidrat kompleks yang tidak bisa dicerna tubuh manusia. Rumus kimianya C6H10O5N. Tapi kamu penting untuk pencernaan, kayak sayur-sayuran dan buah-buahan yang kamu suka itu banyak mengandung selulosa. Meskipun kita berbeda, kita semua penting untuk tubuh. Kita harus makan makanan yang seimbang agar tubuh kita mendapatkan energi yang cukup dan tetap sehat. Karbohidrat sangat penting untuk kesehatan. Kita harus mengkonsumsi karbohidrat yang cukup, tetapi juga harus memilih karbohidrat yang sehat. Karbohidrat yang sehat adalah karbohidrat kompleks seperti pati dan serat. Contohnya nasi merah, kentang, roti, gandum, buah-buahan, dan sayuran. Nasi putih itu juga termasuk karbohidrat, tapi dia termasuk karbohidrat sederhana yang cepat dicerna. Nasi merah lebih sehat karena dia mengandung serat yang lebih banyak. Saat Uun dan Dede tiba menghampiriku dan dia meluapkan kekesalannya karena aku memakan tempe. Dan aku pun langsung menjelaskan kepada mereka kandungan apa yang tersimpan di dalam tempe. Tempe mengandung banyak nutrisi baik yang dibutuhkan oleh tubuh, salah satunya yaitu protein. Protein adalah makromolekul atau molekul raksasa yang merupakan gabungan dari asam amino lewat ikatan peptida. Dengan kata lain, protein terbentuk dari polimerisasi asam amino. Selain itu, protein juga dapat memberikan nutrisi yang berperan besar dalam menyusun hampir semua sel tubuh, termaksud tulang, otot, paru-paru, rambut, hingga kulit. Protein bermanfaat untuk mendukung pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan, sehingga jumlah nutrisi di dalam tubuh akan terus berubah. Dalam keadaan normal, tubuh akan memecah nutrisi ini dalam jumlah yang sama. Waktu aku pergi ke kantin dan membeli banyak gorengan, kalau makannya berlebihan bisa menyebabkan terjadinya hipertensi, diabetes, dan obesitas. Apalagi kalau keseringan atau rutinitas makan gorengan ada efeknya juga. Lemak trans dari gorengan dapat menyumbat pembuluh darah dan meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Nah, ada lagi, keseringan makan makanan yang berlemak bisa menaikkan berat badan yang gak sehat. Bel tanda masuk ujian telah berbunyi. Kepada seluruh siswa segera masuk kelasnya masing-masing.
Bapak dan Ibu pengawas akan segera memasuki kelas. Selamat menempuh ujian, semoga mendapat nilai yang terbaik. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya sampaikan di pelajaran sebelumnya, bahwa hari ini kita akan mengadakan ulangan harian. Segera siapkan alat tulis dan jabatan beliau ya. Sesuai dengan kemampuan kalian, jangan ada yang tengok apalagi kontek. Kalau udah selesai langsung ya anak-anak. Baik, terima kasih karena ulangan kalian telah selesai. Nanti pertemuan selanjutnya saya akan beritahu kalian bagaimana hasil dari ulangan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You're on the phone with your girlfriend, she's upset. She's going off about something that you said, but she doesn't get your humor like I do. I'm in my room, it's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she does. Kebetulan nih kalian di sini, ini tadi saya udah rekam nilai kalian. Lihat ya. Wah, nilai kalian berapa? Alhamdulillah nilai yang bagus. Ih, kamu 92. Ya, aku juga 92. Selamat ya, nanti bagus. Alhamdulillah. You belong with me. Wah, pemandangan yang indah. Rasanya seperti semua pelajaran makromolekul kita terbayar lunas dengan pemandangan ini. Iya Bella, kayak ada rasa puas gitu setelah seharian ngobrolin karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Benar Walipah, rasanya seperti kita sudah menjelajahi dunia mikroskopis yang menakjubkan. Dan sekarang kita kembali ke dunia nyata dengan hati yang lebih kaya. Kalian inget nggak waktu kita kebingungan nyari materi, terus kita kebingungan bakalan kayak gimana ke depannya, terus kita kebingungan kira-kira nyampe nggak ya 30 menit ini, ternyata kita sudah melewati fase itu semua. Akhirnya kita
kita bisa juga loh mencapai hal tersebut. Iya. Untung ada kita yang sabar ngejelasin sampai akhirnya kita ngerti semua. Kita emang belajar banyak hal hari ini. Sekarang kita bisa dengan mudah membedakan mana makanan yang kaya karbohidrat, mana yang kaya protein, dan mana yang kaya lemak. Dan kita juga paham bagaimana makromolekul ini berperan penting dalam tubuh kita. Bayangin, tanpa makromolekul kita nggak akan bisa hidup. Benar Bella, makromolekul itu seperti kunci kehidupan. Mereka membangun tubuh kita, memberikan energi, dan mengatur semua proses kehidupan. Dan yang paling penting, kita bisa belajar untuk menghargai tubuh kita sendiri. Kita harus menjaga kesehatan tubuh kita dengan mengonsumsi makanan yang mengandung makromolekul yang seimbang. Iya Khalifah, dan kita juga harus rajin olahraga agar tubuh kita tetap sehat dan kuat. Benar sekali Bella, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita agar bisa terus belajar dan menjalani dunia, baik dunia makromolekul maupun dunia nyata. Daki pegunungan Himalaya, apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Karena bersamamu semua terasa indah. Gula-gulana hatiku telah hancur sirna. Janjiku takkan ku lepas wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya. A few moments later. Terima kasih dan jumpa lagi. Engkau Allah yang maha mendengar, Engkau Allah yang maha penyayang. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Pour t'éviter de souffrir, je n'avais qu'à te dire je t'aime. Ça m'a fait mal de te faire mal, je n'ai jamais autant souffert. Je n'ai jamais autant souffert. Quand je t'ai mis la bague au doigt, je me suis passé les bracelets. Pendant ce temps, le temps passe et je subis tes balivernes. Et je subis tes balivernes. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous